mengenai tadi kemudian awal mula terbentuknya motivasi untuk kemudian membangun Muslim Fight itu sangat luar biasa. Nah, kemudian apa kemudian gerakan dakwah-dakwah yang sudah kemudian ingin sebetulnya itu ingin dibangun dari Muslim Fight, ya kan? Pergerakan dakwah yang ingin dibangun untuk kemudian supaya dakwah ini jalan, terutama tentu karena ini targetnya adalah anak-anak muda, ya kan? Tentu beda kan? Kalau kita mendakwahi kepada orang-orang tua, misalkan orang-orang yang sudah keluarga, ya, gitu kan? Pasti beda. Anak-anak muda tuh orangnya enggak seperti kan ini Gen Z. ya kan? Lain kan? Ya ini milenial. Kalau kolonial itu yang sudah sepuh. Nah, kan gitu kan? Nah, tentunya ini kita harus punya strategi dakwah yang berbeda, ya kan? Nah, kalau kemudian dari teman-teman Muslim Fight sendiri, apa kira-kira yang kemudian pergerakan-pergerakan yang ingin dilakukan? Mungkin terkaitan ya apa yang di aktivitas Muslim Fight nanti beliau tambahkan. Jadi yang paling penting adalah kita memahami bahwa dakwah itu punya toriko, punya metode. Nah, sedangkan untuk uslub itu banyak. Nah, pembahasan kita di sini adalah uslub. Nah, uslubnya itu banyak. Dan uslub itu boleh ada, boleh tidak, tergantung efektivitas. Kalau sudah tidak efektif, ya tinggalkan, ubah cara yang lain. Itu yang penting. Dan usul itu, perkara usul jangan pernah kita kekeh bilang. Kalau misalnya ada yang bilang, saya punya usul, saya punya cara untuk merekrut anak muda dengan cara seperti ini. Sehingga kalau sudah tidak efektif ketika diberhentikan, dia masih kekeh. Padahal memang sudah tidak layak diikuti. Kayak contoh misal kita mau buat konten saat ini, konten-konten hiburan yang berbau dengan dakwah. Kalau kita terapkan di zaman-zaman 90-an itu tidak akan kena. Betul. Itu artinya ada perubahan masalah cara. Nah, makanya di Muslim Fight itu cara-caranya kita biasa buat kegiatan-kegiatan motivasi, kegiatan training di warkop, biasa di lapangan futsal. Itu semua caranya kita untuk mendekati pemuda. Karena kalau kita dibawa di masjid, ya orang, apalagi framing Islam saat ini kan buruk. Orang yang di muslim itu teroris, radikal, itu fatal sekali itu. Makanya kita tidak langsung ke situ meluruskan itu, tetapi kita dekati dulu pemuda masalah dengan cara yang mereka sukai. Kalau ada misal bikin konser, ya kita buat konser tapi konser syar'i. Misal laki-laki semua pesertanya, kemudian yang menyanyi lagu religi, itu kan bagian uslub. Tidak bisa kita haramkan kan? Tapi kemudian kalau itu bertentangan dengan syariat Islam atau mulai melenceng, nah itu harus kita tinggalkan uslub itu, ya, atau mungkin minimal ya tidak efektif. Nah itu masalah uslub. Adapun masalah penyadaran dan kepada umat dan kenapa harus seperti itu, mungkin bisa ditambah oleh Bung Edwin. Nah, karena kalau saya jelas dulu, gantian bagi materi. Ya, mungkin sebagian yang dijawab oleh founder dari Muslim Fight itu memang cara memang agar supaya kita atau pendekatan kita terhadap para pemuda itu memang seperti itu. Memang kita di Muslim Fight atau di khususnya di para pemuda sekarang ini, kita melihat apa yang mereka selalu perbuat. Betul, gitu kan? Kita selalu melihat mereka bagaimana cara mereka berinteraksi kepada para pemuda lainnya, gitu kan. Nah, kita masuk secara pelan-pelan, gitu kan. Perlahannya bagaimana? Kalau mereka sering contoh ya, kalau mereka sering main futsal, maka kita dikatakan secara main futsal. Itu adalah strategis kita. Strategi kita agar supaya kita itu pendekatan ke mereka itu agar bisa dekat lagi, gitu kan. Kita selalu melihat apa aktivitas mereka, gitu kan. Perlahan-lahan kita tarik mereka. Kita tarik mereka, gitu kan? Kita tarik mereka, kita ajak mereka begitu. Pada modus ya. Iya, modus pendekatan kita. Tapi kan modus yang baik. Iya, itu modus atau strategi kebaikan itu. Caranya kayak gitu, Untuk kejahatannya banyak modus. Iya, betul. Wah, itu luar biasa. Kita harus punya modus. Kemaksiatan saja banyak cara. Iya. Masa kita kebaikan kalah. Iya. Makanya kebaikan itu atau kita menyampaikan kebaikan itu harus ada caranya, gitu kan. Agar supaya mereka itu mau masuk lagi ke kita, gitu. Dalam artian mereka itu mau ngaji lagi, gitu kan, supaya agama Islam mereka itu bisa mereka pahami. Jadi gitu. Hanya dibatasi masjid, di masjid. Terus bahkan yang gamis, pakai gamis. Nah, itu
pemikiran anak muda sekarang seperti itu. Kalau udah ngaji tuh kayak tinggalnya di masjid doang. Iya, anti sosial. Bicara hanya neraka surga. Iya, neraka surga, bid'ah gitu kan. Iya. Jadi itu kita Kopi haram. haram. Sebagian ulama itu kopi haram. Sebagian ulama. Nah, kita ini kopi. Manusia Hanya untuk membahas perkara kebaikan tadi. Iya. Jadi untuk bergadang kelalaian. Iya, jadi seperti itu. Kita melihat bagaimana cara mereka berinteraksi dalam kehidupan mereka seperti apa, sehingga kita modusi mereka, dekati mereka gitu kan, supaya agar mereka itu mau ngaji gitu kan. Perkara masalah pemahaman mereka tentang ketika dia sudah ngaji, bahwasannya ngaji itu hanya di masjid doang aja di dalam pikirannya kan. Nah, kita kan tampilkan beda gitu. Bahwasanya ngaji itu tidak mesti di masjid saja. Yang penting di tempat-tempat yang baik. Iya, ya kan? Bukan tempat bermaksiat. Bukan tempat-tempat yang bermaksiat. Bisa kita ngaji di futsal, setelah main futsal kita ngaji. Tapi jangan juga ngaji di tempat lokalisasi. Itu nggak boleh. Itu lain lagi. Sambil nawar. Berapa mbak? Itu lain lagi. Nah, yang penting bukan di masjid, yang jelas yang penting di tempat-tempat yang baik. Yang baik. Jadi seperti itu. Kopi dulu ya. Silakan. Habis itu. Aduh. Mana tuan rumah ini? Mana tuan rumah ini? Mana tuan rumah ini? Aduh. Jadi seperti itu. Rumah ini. Nih warung makan Bayu nih. Kita disponsori oleh rumah makan Bayu ini. Masalah bahaya. Roasting. Oke, baik. Luar biasa ya pergerakan dari teman-teman kita Muslim Faith ini. Begitu banyak kemudian ide-ide kreatifnya ya. Ternyata belum banyak kita pikirkan ya. Ternyata memang dakwah itu tidak mesti harus kemudian di masjid gitu kan ya. Iya. Ya, yang penting dia tempatnya baik ya. Bisa kemudian tadi yang seperti dijelaskan oleh Bung Edwin dan Bung Arman ya. Ketika main futsal ya kan, itu mungkin salah satu cara kita ya. Iya. Cara modus kita dan modus itu satu cara. Salah satu cara. Tidak harus seperti semua. Tidak harus seperti itu. Tapi kita melihat tergantung audiens. Iya, kita melihat audiens yang akan kita dakwahi kan. Iya. Masa iya kita lihat mereka suka futsal. Kita aja ngopi. Ya kan enggak kan? Oke, mereka suka futsal ya kan. Nah, oke, kita buatkan jadwal futsal terus kita ajak mereka. Setelah itu kemudian kita dakwahi mereka. Iya. Sedikit-sedikit kita masuk ke dalam perlahan-perlahan. Gitu. Memang harus pintar modus ya. Iya. Iya. Modus yang baik ya. Iya. Bukan modus yang buruk insyaallah. Luar biasa sekali. Ya. Mungkin ada Ustadz yang mungkin ada pondok-pondok yang ingin ditanyakan juga sama teman-teman Muslim Faith ini. Atau mungkin mau sampaikan problem pemuda di konsel Ustaz. Iya. Nah, supaya kita bisa karena saling jujur sharing teman-teman gitu. di konsel berdakwah juga ini sebetulnya membutuhkan saran juga. Iya. Dari Makanya kita sini sharing. kita Iya, sharing. betul. Ya. Bukan saling gagah-gagahan. Iya, Muslim Faith betul. gagah, konsel berdakwah tidak. Tidak. Tapi karena konsel Muslim Faith memang gagah, tapi Lebih gagah. lebih gagah. Lebih serius dan lebih gagah konsel berdakwah. Kenapa? Masya Allah. Ya. Silakan Ustaz. Ustaz, Ya. mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga Ustaz. Oke, terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari tadi obrolan tadi luar biasa ya. Baik dari foundernya maupun pengurusnya Muslim Faith. Iya. Itu membuat cara-cara yang luar biasa sehingga agar betul-betul Islam itu sampai kepada mereka. Iya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat esensi dakwah itu kan bagaimana Islam itu tersampaikan kepada mereka. Iya. Makanya berbagai cara uslub kan yang dilakukan selama cara-cara itu atau uslub-uslub itu tidak melanggar dari syariat Islam kan begitu. Makanya kadang-kadang ada yang tidak bisa ngomong, maka dia membuat sebuah tulisan, ya kan, supaya agar Islam itu sampai sehingga mereka baca. Ada yang pinter tadi bikin konten, ya kan. Ada yang langsung, ya kan. Dia tidak bisa ngomong, tidak bisa bikin konten, tidak bisa nulis, tapi dia bisa ngajak, ya, mengajak, ayo ikut ini, punya ya masalah, kan? Gabung ya kan, sehingga nanti yang ngisi foundernya langsung Muslim Faith kan gitu, luar biasa kan gitu. Mereka hanya yang satu mungkin ada yang bisa hanya ngasih tahu teman-temannya ngumpul di mana di tempat futsal tadi kan, ngajak main futsal. Nah, satunya sebelum main futsal diberikan arahan-arahan atau disampaikan tentang Islam, bagaimana Islam itu adalah
agama yang sempurna dan luar biasa dan seterusnya lah. Jadi memang esensi dakwah itu adalah bagaimana Islam itu sampai kepada mereka. Ya, tidak harus juga kayak tadi kan masjid kelihatan serem lah, Jenggot. Nah, itu memang tidak salah. Bahkan hari ini juga tadi apa yang bilang Bung Arhaman bahwa memang apalagi Muslim hari ini Islam itu di framing jahat, ya, misalnya radikal, teroris dan sebagainya. Maka Islam tidak seperti itu. Islam dalam perkara umum, ya, secara umum kita tidak dari dilihat dari hanya segi penampilan saja kok. Yang paling penting kan pemahamannya. Yang paling penting kan isinya kan gitu ya. Bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, luar biasa. Saya kira itu ya. Jadi memang esensi dakwah itu adalah agar Islam itu sampai kepada mereka dengan cara-cara atau usul-usul yang lain-lain ya, yang paling pas, yang paling efektif, yang mana, yang paling mengena yang mana. Ini tergantung para pemuda ini luar biasa. Betul, Masya Allah. Ya, Ustaz, terima kasih atas tanggapannya. Ya, saya kira penjelasan antum juga sangat luar biasa ya. Nah, tapi berhubung karena kita ditinggal di konser, Ustaz. Dan kami juga pemuda konser. Kita semua kayaknya. Ya, kita pemuda konser semua. Ya. Dari teman-teman konsel. Tapi kalau kita kan hanya tinggal di Konsel. Oh iya. Aslinya orang Jawa. Kalau beliau ini memang asli orang Konsel. Memang orang tuanya memang asli orang Konsel. Kalau kita tuh numpang di Konsel. Jangan terlalu gini, Ustaz. Masya Allah. Ya, tapi kan sekarang saat KTP bisa di Konsel. Iya, betul. Ya, baik. Kalau tapi kan tidak ada yang menghalangi. Yang jelas kita disatukan dengan Islam. Akidah Islam. Ya. Bukan sekat-sekat suku atau tidak ya. Misalkan kita semua adalah seorang Muslim, maka kita semua adalah saudara.